Akhirnya bisa berbicara lagi. Halo semua, seperti biasa dan selamat bertemu. Bentar-bentar, ini mic gue kenapa begini sih modelnya? Sebentar guys. Nah, gini kan enak. Apa kabar? Seperti biasa ya, hari ini gue bakalan berbacot-bacot ria lagi. Karena program ini lagi-lagi gue bikin karena untuk menemani diriku, bahasanya ya diriku yang sedang menggabut setelah bekerja gitu. Musik on. Nah, lu pernah gak sih kayak ngerasa diri lu tuh orang yang sangat amat produktif ya? Saking produktifnya, kan kita manusia bisa capek ya. Tapi kadang saking produktifnya nih, pas capek istirahat, tapi pas istirahat mikir, gue ngapain lagi ya? Nah, itu gue kayak gitu tuh. Itu apa ya? Kenapa ya bisa kayak gitu ya? Ada gak sih kalian nih kayak gitu? Siapa tahu nanti udah ada pendengarnya ya ini ya. Kalau sudah ada pendengarnya, mungkin kita bisa berbicara di kolom komentar di bawah gitu. Oh ya, gue mau ngucapin dulu. Soalnya di episode kemarin gue tidak mengucapkan selamat pagi, siang, malam, sore. Sepertinya ya gue lupa. Gue ngucapin gak sih? Selamat mendengarkan loh cerita apa channel ini, gue lupa deh namanya apa. Oh, teman ceritamu. Gimana hari-hari kalian hari ini? Menyenangkankah atau menyedihkankah? Apapun itu, gue doakan semoga kedepannya yang baik akan jauh lebih baik lagi. Yang buruk ini mudah-mudahan cuma jadi gertakan untuk kedepannya bisa lebih baik gitu. Amin. Ya, selamat mendengarkan podcast teman ceritamu yang ada di YouTube yang gue bikin. Tidak di konsep karena gue buka komputer tiba-tiba gue pencet rekam dan udah gue ngomong aja, nggak pakai konsep-konsepan ya. Karena harapan gue bisa menjadi teman lu di kala gabut. Jadi kalau di konsep-konsep tuh kesannya kayak tidak mengalir gitu pembicaraannya. Dan sejujurnya setiap gue membuat, gue berharapnya mengalir aja. Semoga setiap gue sedang berbacot-bacot ria dari awal sampai akhir nanti, semoga terfikirkan topik-topik yang menyenangkan mungkin untuk menemani tidur kamu ya. Atau menemani kamu yang lagi nyuci piring sambil dengar podcast, ada gak sih? Atau ya lagi beraktivitas lah, intinya beraktivitas yang masih bisa mendengarkan seorang berbicara gitu. Dan hari ini tuh tadi yang gue bilang, gue tuh kayak sudah banyak melakukan sesuatu gitu ya. Tapi tiba-tiba setelah gue beristirahat sekitar 2-3 jam, gue kayak ngapain gitu. Tapi gue kalau mau mulai lagi, kayaknya gue bilang ke diri gue sendiri, kayaknya lu istirahat dulu deh, otak badan istirahat dulu ya. Nah, tapi pas gue ngomong kayak gitu, gue juga bingung ngapain ya. Sepertinya inilah yang cocok untuk gue merekam sebuah konten ya. Dan hari ini kita akan berkeliling-keliling lagi. Kita akan mencari informasi-informasi untuk kita bahas di hari ini. Ada apa nih? Kita akan membuka sebuah aplikasi yang mungkin bisa mendapatkan topik pembicaraan ya, pembahasan. Kita buka Twitter. Kita lihat Twitter. 1, 2, 3, just. Kita lihat trending hari ini. Apa yang trending hari ini? Ada malam Jumat. Gue mau ngeklik ini takut ya sejujurnya ya. Tapi kita klik aja lah ya. Ada apa di malam Jumat? Cara 24 jam kejar dunia dan akhirat. Oke. Ini bagus nih. Ini ujung-ujungnya dari TikTok juga. Malah, waduh. Ini kenapa isinya pada begini nih? Aduh. Tidak layak tayang. Oke, kita kembali. Oh, Giselle juga lagi trending nih. Kenapa nih Mbak Giselle? Bukan Giselle itu, ternyata Giselle Korea. Gue pikir Giselle kita guys. Tidur. Ada trending tidur lagi. Trending apaan? Saran film yang banyak 18-nya tapi tetap worth it buat ditonton. Sebuah tweet macam apa ini, pertanyaan gua. Saran film yang banyak 18-nya tapi tetap worth it buat ditonton. Film 18 plus ya sangat worth it buat ditonton.
Nah ini nih kita dapat pembahasan bagus nih. Berapa idealnya durasi tidur dalam sehari? Durasi tidur yang direkomendasikan oleh The National Sleep Foundation berdasarkan usia. Jadi kalau usianya school age children nih 6-13 tahun 9-11 jam. Tuh. Terus untuk teenager, nah ini gua nih 14-17 tahun. Ngarep banget gue ya. Teenager itu ada 14-17 tahun itu di 8-10 jam. Terus ada younger adult. Nah ini agak tua ya bahasa Indonesianya. Itu di 18-25 tahun itu di 7-9 jam. Dan yang adult atau tua ya, itu ada di 26-64 tahun nih, itu di 7-9 jam. Oh, itulah kenapa mungkin jawaban kenapa lu pada sadar gak sih kalau orang tua itu tuh tidurnya sedikit, bangunnya lebih cepet gitu. Kayak mereka tuh secapek apapun yang mereka lakukan, itu tuh kayak cukup aja gitu tidurnya sedikit gitu. Gue kan masih school age children tuh ya, 16-13 tahun. Jadi gue tuh kayak butuh banyak tidur gitu. Enggak deng, gue juga sama sih. Gue merasakan makin kesini gue tuh tidur makin sebentar gitu. Bahkan gue tuh kayak tidur bangun gitu loh guys. Jadi kayak gue tuh tidur 4 jam, terus gue bangun. Nah tapi gue bisa tidur lagi sih, dan sekitar sejam 2 jam nanti bangun lagi. Kenapa ya kayak gitu ya? Kayak apa, orang tua itu tuh tidurnya bisa malam ya kan, habis kerja ada pulang ke rumah mereka bisa mengerjakan pekerjaan rumah lagi atau hobi mereka, terus tiba-tiba nanti pagi-pagi tuh sudah bangun lagi. Kayak sebentar banget gitu durasi tidurnya. Berarti memang benar, semakin kita tua itu akan semakin sedikit jam tidurnya. Jadi sepertinya nih Twitter memang sedang tidak layak ya malam ini. Karena gue cuma ngecek trendingnya guys, buat ada bahan pembahasan gitu kan. Tapi yang menarik tuh tadi bacaannya adalah tentang kenapa kita tidur itu semakin tua itu semakin sedikit gitu. Nah itu jadi bikin gue ingin bertanya-tanya gitu, kenapa ya? Mungkin biar tidak berspekulasi, kita tanya aja langsung sama Om Google kali ya. Nah ini menurut kompas.com ya, kita baca sama-sama nih ya. Jadi menurut kompas.com, mengapa orang tua tidur lebih sedikit? Nah ini langsung orang tua nih. Banyak alasan yang menyebabkan sulit tidur, misalnya mengkonsumsi obat-obatan, tekanan psikologi, pensiun, ada pensiun masuk ya, dan sekedar premis semakin tua tidur makin berkurang. Namun studi terbaru dan pusat kesehatan Beth Israel Deaconess, susah banget bacanya, dan Universitas Toronto menemukan pengaruh saraf pada berkurangnya jam tidur pada lansia adalah sekelompok saraf bernama nucleus ventrolateral preoptic. Kenapa ya baca tulisan yang ilmiah tuh selalu susah. Nah, Saper mencatat bahwa orang usia 70-an tidur 1,5 jam lebih singkat dibanding pada mereka yang berusia 20 tahun. Mereka tidak merasa sudah beristirahat, mereka bangun karena tidak bisa tidur lagi. Ini digolongkan sebagai kondisi insomnia kronis, kata Saper. Penemuan ini dapat menjadi pedoman sehingga penelitian selanjutnya bisa fokus pada saraf tersebut tanpa mengganggu fungsi lain seperti keseimbangan tubuh. Pasalnya ada beberapa pengobatan tidur yang mengganggu fungsi saraf lainnya. Penelitian pertama Saper tentang hubungan saraf dan sulit tidur diujikan kepada tikus. Nah ini tikus selalu menjadi pusat kelinci percobaan ya, karena katanya ini tikus nih hampir mirip nih sama manusia. Hasilnya hewan yang tidak memiliki saraf nucleus ventrolateral preoptic tersebut mengalami insomnia parah. Jadi tikus ini insomnia. Itulah makanya kenapa tikus itu suka ngegitin kabel malam-malam, suka keluar malam-malam. Kayaknya karena percobaan ini guys. Kemudian ketika diuji pada 1.000 orang yang pernah mengikuti tes ingatan dan penuaan pada tahun 1977, saat responden berusia 65 tahun dan masih sehat, peserta diwajibkan menggunakan perangkat menyerupai jam selama 7-10 hari setiap 2 tahun. Jam tersebut berfungsi untuk mencatat pergerakan mereka setelah meninggal. Waduh, panjang banget ininya. Ya intinya begitu ya. Gue juga masih belum menemukan nih jawaban ininya.
Intinya gue cuma taunya tadi sarafnya pada mati gitu semakin bertua. Semakin kita tua tuh gitu katanya. Dan ngomong-ngomong masalah tua-tuaan, ada pertanyaan selanjutnya nih yang gue nggak tahu kalian nih pada sadar apa enggak. Itu pertanyaan gue kedua adalah, kenapa semakin tua seseorang nih, sambil kita tulisnya, semakin sedikit teman. Nah ini nih, kita baca ya. Bukti bahwa semakin tua jumlah teman semakin sedikit. Mungkin jumlah teman atau followers Anda di media sosial ada ratusan atau bahkan ribuan. Tapi saat memasuki usia dewasa, teman yang masih sering bertemu atau hanya sekedar kontak hanya itu-itu saja. Semakin dewasa seseorang, jumlah teman sangat mungkin menjadi berkurang. Studi yang dipublikasikan Aalto University School of Science di Finlandia dan Oxford University menemukan fakta bahwa aspek perilaku manusia sangat terkait dengan usia dan jenis kelamin. Baik laki-laki maupun wanita, keduanya mulai kehilangan teman secara cepat saat memasuki usia 25 tahun. Pengurangan jumlah teman ini pun semakin berlanjut seiring pertambahan usia, setidaknya hingga seorang memasuki masa pensiun. Berikut beberapa alasan yang menyebabkan semakin tua seseorang jumlah teman semakin sedikit. Nah ini katanya mulai memutuskan siapa yang penting. Yang kedua tuh sibuk dengan pekerjaan. Nah ini mungkin relate ya. Yang ketiga fokus pada keluarga. Dan yang keempat katanya sadar sebagian teman berpengaruh tidak baik. Nah ini gue setuju juga nih, karena waktu kita masih banyak teman tuh kayaknya kita bodoh amat gitu ya. Mau teman itu bawa pengaruh buruk atau enggak tuh yang penting have fun gitu. Yang penting gue sama lu nyambung men gitu kan kayaknya. Tapi semakin tua kayaknya kita semakin bertambah usia ya, bahasanya kalau tua kayaknya gak enak banget. Semakin bertambah usia tuh kayaknya kita semakin mikir kayaknya gue temenan sama dia nih kayaknya gak baik nih buat kehidupan gue, berkelangsungan hidup gue nih Nyet. Kayaknya gitu kali ya. Ya kita anggaplah begitu ya. Karena gue juga begitu. Walaupun gue adalah sosok yang introvert, tapi gue punya teman gitu. Introvert kan bukan berarti kita tidak bersosialisasi dengan manusia ya. Jadi gue tuh sangat amat introvert ya. Jadi bahkan temen gue yang main aja nih, aduh gue jadi buka kartu nih. Kalau gue lagi gak mood, gue bisa bilang gue lagi gak di rumah, padahal dia ada di depan gitu. Itu parahnya gue tuh. Karena ya gue lagi kayak gak bisa aja ketemu orang gitu. Kayak gue lagi pengen sendiri, kalaupun dia datang takutnya malah kesehatan mental gue yang tidak baik gitu. Karena jadinya nanti takutnya gue anggurin, gue cuekin gitu kan. Kenapa ya? Aneh ya ada manusia kayak gitu ya. Kalau misalnya kalian ada yang kayak gue, coba dong komen guys, biar gue gak sendirian gitu. Gue yang introvert dulu aja masih punya teman untuk ketika gue gue udah sibuk menyendiri, gue pergi deh. Nah gue tuh punya salah satu teman nongkrong gitu untuk gue temuin, walaupun tidak banyak, paling 2 orang atau 3 orang. Tapi makin kesini gue malah tidak mempunyai teman itu gitu. Susah gitu. Kayak ada banyak pemikiran. Kalau misalnya gue lagi bete nih ya, aduh kayaknya gue harus ketemu orang deh. Nah tapi yang pertanyaan gue selanjutnya adalah, tapi orangnya siapa ya? Nah gitu tuh. Ada gak dari kalian yang kayak gitu ya? Kayak bosan kita mau ketemu orang, tapi kitanya sendiri yang kasih tembok gitu. Ya tapi intinya mudah-mudahan tidak banyak orang seperti itu ya, karena itu sangat tidak menyenangkan sekali. Dan itu aja sih kayaknya yang mau gue curhatkan pada malam hari ini. Gue nggak tahu kedepannya bakal ada pendengar apa enggak di sini. Kalau misalnya ada yang dengar sambil menemani tidur kalian, terima kasih loh ya, terima kasih sekali. Semoga ocehan gue bisa menghipnotis kalian untuk bisa terlelap, walaupun gue tidak so-soan ngomongnya kayak pada malam hari ini. Nah gitu, nggak bisa tuh gue gitu-gitu tuh. Gue akan gimana mood. Kalau gue lagi pengen ngomongnya lembut, gue akan lembut. Kalau gue lagi pengen cengengesan kayak gini ya gue pasti cengengesan. Ya gitu aja hari ini. Terima kasih. Gue gak tahu hari ini ada faedahnya apa enggak. Yang jelas yang penting gue udah menghiasi konten pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Gue akhiri konten kali ini. Terima kasih yang udah mendengarkan teman ceritamu.
Semoga kita bisa bertemu lagi di konten-konten selanjutnya dan bye-bye.